Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Diki dari perusahaan PT Lipan Finansindo Berjangka. Di sini Diki mau membahas tentang yang namanya cara transaksi jual dan beli di PT Lipan Finansindo Berjangka, khususnya produknya itu di emas. Nah, di sini kita bisa lihat di halaman utama itu ada menu main. Nah, di sini tempat kita melakukan yang namanya transaksi beli dan jual. Seperti itu. Nah, untuk produknya sendiri di sini ada yang namanya XUL 10, yaitu sebagai produk emas yang dijamin oleh PT Clearing Berjangka Indonesia. Nah, di sini ada kolom sell dan kolom buy untuk kita melakukan transaksinya. Nah, setelah itu di atas di sini itu ada yang namanya tanggal, yaitu tanggal sekarang itu 6 Desember 2022. Nah, di sini ada harganya, harga highest, data harga highest untuk hari ini, harga tertinggi hari ini yaitu di 1776, harga low yaitu harga terendah untuk hari ini yaitu di 1766, harga open itu di 1768 yaitu open market pembukaan pasar di jam 6 pagi tadi, dan ini waktu sekarang yaitu di 1749. Nah, ini untuk menu main seperti itu. Nah, kita bisa yang namanya pembelian itu kita tinggal klik kolom buy di sini, klik. Setelah itu kita bisa lihat di sini ada yang namanya kolom baru. Di sini ada XUL 10 yaitu produknya, harga sekarang itu di 1773 dan actionnya itu kita pembelian buy. Kuantitinya itu kita isi sesuai yang namanya modal. Untuk modal sendiri di sini yaitu 500 juta, artinya kita bisa melakukan pembelian itu di 5 lot. Nah, di sini cara membelinya yaitu kita tinggal klik buy aja. Buy. Nah, setelah ini kita tinggal nunggu sampai yang namanya loadingnya selesai. Nah, setelah ini ada yang namanya kolom putih, artinya di sini bahwa pembeliannya itu sudah selesai atau sudah done. Seperti itu. Tinggal klik here to continue. Nah, di sini ini produk yang udah kita beli. Dengan di sini kuantitinya itu 5 lot. Harga pembeliannya buy itu di 1773.10. Seperti itu, dengan tanggalnya itu 6. Tanggal 6 bulan 12 2022. Nah, ini keadaannya barang sudah terbeli sebanyak 5 lot. Nah, untuk melihat posisinya bahwa udah untung atau belum itu kita bisa lihat di menunya time statement. Nah, di sini di open position ini adalah produk yang barusan kita beli. Nah, di sini open position XUL 10 quantity 5 lot dengan kita harga belinya itu di 1773, tanggalnya 6 tanggal sekarang. Nah, di sini ada harga sekarang itu masih di 1772, artinya kita ada penurunan 1 poin. Seperti itu. Kalau penurunan 1 poin berarti di situ kita masih keadaannya minus. Seperti itu. Nah, di sini ada kita melihatnya di sini yaitu plotting. Artinya di sini plotting ini bahwa barang yang telah dibeli itu masih keadaannya minus $325 seperti itu. Nah, dan untuk di sini di kolom bawah settle position yaitu barang yang udah dijual. Nah, nanti saya contohkan untuk ketika sudah dijual. Nah, di sini ada yang namanya New Balance. New Balance ini itu data modalnya. Data modal serta keuntungannya seperti itu. Di sini kan keadaan New Balance-nya itu 48.000, artinya per 180 juta. Yang awalnya 500 juta, tapi kan di sini udah dicontohkan untuk penjualannya rugi karena kita tidak menunggu sampai harganya naik. Nah, di sini yaitu New Balance adalah modal awal serta keuntungannya nanti. Dan di sini plotting ini adalah yang namanya barang yang belum dijual yaitu senilai $325. Nah, ini barangnya masih minus. Artinya kalau misalkan kita nunggu sampai harganya naik, sampai harganya plus, artinya di situ plottingnya juga akan plus, tetapi tidak akan hilang sebelum kita lepas. Seperti itu. Dan equity di sini adalah dana realnya itu 48.000. Margin required itu adalah margin jaminan ke pasar per satu lot itu 1.000 atau 10 juta. Di sini kan kita belinya kuantitinya 5 lot, artinya 50 juta rupiah seperti itu. Nah, ini di bawahnya lagi ada efektif margin, yaitu efektif itu
dana yang kita masih bisa transaksikan. Di bawahnya ada call margin, yaitu tanda hati-hati yang harus kita hindari. Nah, di situ resikonya. Ada auto liquidation, yaitu harga untuk yang namanya penguncian sementara gitu. Jadi di sini ketika misalkan harganya turun sampai harga ke 1678, di situ kita tidak hilang seperti di MetaTrader. Kalau di MetaTrader kan kalau misalkan ketahanan dananya tidak kuat, itu akan hilang posisinya. Tetapi kalau di sini itu berbeda. Kalau di trade ini namanya e-trade, itu ketika misalkan keadaannya sekarang ada 5 posisi buy, kalau misalkan menyentuh harga 1672, di situ akan diambilkan posisi sell, jadi ngelock atau dikunci gitu. Jadi tidak ada yang namanya hilang posisi, lebih aman, lebih safety kalau di e-trade ini seperti itu. Berbeda dengan di MetaTrader. Kalau MetaTrader ketahanan dana kuat itu hilang, jadi tidak bisa di-recovery. Kalau di sini kita bisa kembalikan lagi, jadi bisa recovery terlebih dahulu seperti itu. Nah, kita di sini kan udah ada yang namanya New Balance dan lain-lain. Nah, di sebelah kiri di sini ada Previous Balance atau sama seperti New Balance. Dan di bawahnya di sini ada margin in on out. Jadi kalau misalkan withdraw, kita bisa lihat di sini. Seperti itu. Bisa lihat di margin in atau out ini datanya, apakah sudah masuk ke rekeningnya nasabah atau belum, bisa lihat di sini. Seperti itu. Di sini ada rollover atau biayanya. Seperti itu. Nah, di sini ada profit loss. Nah, di sini adalah keuntungan atau loss. Kita bisa lihat di sini datanya seperti itu. Keuntungannya kita per hari ini semuanya berapa bisa diakumulasikan, jadi di sini kita bisa lihatnya. Sini ada PN text-nya dan sini ada promo atau diskon, itu sesuai yang namanya perusahaan tersebut seperti itu. Nah, ini untuk yang namanya temporary statement. Nah, di sini kita bisa lihat untuk cara penjualannya. Kita kembali ke menu main. Cara penjualannya kita bisa klik aja di kolom putih, diklik. Nah, setelah itu klik buy sell liquid. Nah, setelah ini ada kolom seperti pembelian juga. Di sini kan ada yang namanya pembelian itu di 1773. Sementara sekarang harga masih di 1773. Artinya kita belum ada untung, tapi kita untuk pembelajaran kita jual aja dulu karena ini di simulasinya. Nah, setelah itu kita klik sell. Nah, setelah gini ada yang namanya tulisan BBH. Nah, setelah hilang barangnya, artinya di situ sudah kejual. Artinya kita bisa lihat apakah di situ penjualan kita untung apa rugi, kita bisa lihat lagi di menu main. Nah, di sini bawa 5 lot barusan, di sini kita bisa lihat di bawah, di kolom bawah itu ada kita penjualannya itu di harga 1773.25 tanggal sekarang juga gitu. Nah, di sini kita bisa lihat hasilnya itu di profitnya sekitar $75 karena belum untung seperti itu. Nah, kita bisa lihat datanya itu di sini di trade history, menu trade history. Nah, di sini ada data kita pembelian, penjualan itu di sini di trade history. Seperti itu. Nah, kita di sini kan time statement udah, tinggal daily statement. Nah, daily statement ini adalah data harian gitu, antara untung, keuntungannya, pemotongannya kita bisa lihat di sini laporannya. Jadi ada mutasinya juga gitu. Di bawahnya di sebelah kanannya di sini ada user option juga. User option ini untuk yang namanya change password, itu untuk mengganti yang namanya passwordnya seperti itu. Atau di sini kita bisa lihat ini akunnya, akun yang nasabah seperti itu. Nah, di sini di sebelah kanan ada lagi news atau berita-berita seputar yang namanya dunia. Jadi semua yang berpengaruh terhadap kondisinya emas, pasar dan lain itu di sini bisa kita lihat berita-beritanya seperti itu. Nah, di sini ini untuk penjelasannya, mungkin di sini ada kolom logout, tinggal keluar. Nah, ini untuk penjelasannya hanya gitu aja, dan di sini adalah yang namanya akunnya, ini akun demo. Nah, untuk akun demo dan untuk akun realnya juga sama seperti ini. Yang membedakan akun real itu kita harus registrasi terlebih dahulu. Setelah selesai registrasi semuanya, ada verifikasi dan lain-lain, baru transfer dana, baru dibuatkan akun real seperti itu. Nah, ini untuk penjelasannya. Mungkin terima kasih, selamat sore.